Selamat pagi rekan-rekan, sahabat channel PC Sersan. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, tanggal 3 di bulan April. Ingin komentar dikit nih Lur, soal yang selalu jadi pertanyaan saudara-saudara kita yang mungkin lagi semangat-semangatnya ibadah. Kayaknya nggak puas kalau nggak sholat Jumat gitu, karena kita udah terbiasa sholat Jumat. Terus ada sebagian ulama yang mungkin karena di daerah zona merah akhirnya melarang. Terus dianjurkan sholat duhur. Kayaknya nggak puas gitu. Ada merasa gimana, merasa salah, merasa risau, cemas. Ibarat makan nggak kenyang. Jadi gini lur, kita ibadah itu jangan nurutin perasaan. Ibadah itu pakai ilmu. Nah disitulah pentingnya kita ngaji, tanya sama ulama. Kalau ibadah nurutin perasaan emang susah jatuhnya. Misalkan contoh satu soal, kita biasa sholat pakai air wudhu, terus tempo-tempo kita sakit nih, ataupun kita dalam posisi yang memang harus tayamum karena susah air, katakanlah di Padang Arafah saat umroh atau haji, katakanlah seperti itu, susah air. Itu kalau nurutin perasaan, tayamum itu nggak puas, nggak kenyang, cemas, apa diterima apa enggak, was-was pasti ada. Was-was itu sendiri kan penyakitnya orang yang ibadah itu was-was. Jadi jangan nurutin perasaan. Misalkan lagi kita nggak bisa pergi, nggak biasa pergi jauh luar kota. Suatu ketika kita pergi luar kota, itu kan ada keringanan beribadah. Kita sholat bisa jamak kosor, baik takdim maupun takhir. Katakanlah zuhur sama asar, yang tadinya 4 rakaat, 4 rakaat, terus 2 rakaat, 2 rakaat, ya kan? Jadi kalau pakai perasaan, itu nggak mau, apalagi lagi rajin-rajin ibadah nih, ya kan? Katakanlah orang soleh lah, ya kan? Itu nggak mau, nggak puas, maunya tetap aja zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Padahal udah dikasih keringanan oleh Rasulullah dalam perjalanan dengan jangka yang sudah ditentukan para ulama, tentunya ikhtilaful ulama mengenai jaraknya itu udah ditentukan, boleh mengkosor, boleh dijama. Kalau orang yang udah tahu ilmu tenang karena yakin. Tapi kalau yang cuma ibadah nurutin kemauan, lagi rajin-rajinnya, itu nggak puas. Apa iya sih sholat begini, biasanya 4 rakaat 2 rakaat, akhirnya dia sholat sendiri tetap aja 4 rakaat. Jadi untuk sholat Jumat ini udah kita ikutin ulama-ulama di sekitar kita. Ada yang sudah di zona merah wilayahnya, ada yang belum. Mungkin bagi yang belum, itu masih banyak yang sholat Jumat, itu masih banyak. Pengajian-pengajian masih ada karena masih aman, dan kemudian ulama memegang peran di situ, masih yakin dengan pertimbangan beliau-beliau, ada pengajian, ada sholat Jumat. Nah buat yang udah ada di zona merah, terus kemudian ulama setempat sudah menganjurkan untuk sholat duhur, ya udah ikutin aja, nggak usah pakai perasaan, nggak usah halu, nggak usah baper, karena ulama-ulama ini tentunya punya pertimbangan. Nggak usah takut kurang amal ibadah kita, nggak usah takut. Satu, misal nih kita biasa sholat Jumat atau melakukan ibadah apapun istiqomah, suatu ketika kita uzur, ada halangan,
biasa ngaji rutin tapi ya istiqomah, atau biasa sholat Jumat, sholat jamaah di masjid, ketika ada uzur begini darurat, tetap aja kita dapat pahala itu, ibarat pensiun tetap dapat walaupun kita nggak ngerjain, dari niatnya kita dapat. Dua, ketiga, kita nyegah dari barang yang jelek, mencegah atau menghindar dari penyakit, kita dapat pahala. Empat, kemudian membahayakan orang lain, kita menghindari itu, dapat lagi pahala. Jadi nggak usah takut amal ibadah kita itu berkurang, ikutin aja para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau udah nggak ada Rasulullah hanya mewariskan ulama, udah kita ikutin aja, nggak usah sok-sokan ngomong ini dan itu, karena beda wilayah, beda ulama, beda pertimbangannya. Ikutin aja ulama setempat, nggak usah sok-sok pinter bilang ini itu nggak usah. Oke, jadi saya harap untuk Jumat kali ini, bagi yang di zona merah, ikutin peraturan setempat, sholat duhur aja. Bagi rekan-rekan saudara-saudara yang masih aman, masih banyak sholat, masih diperbolehkan sholat berjamaah khususnya Jumat, udah itu. Jadi nggak usah diperdebatkan, apalagi sampai selisih paham akhirnya bentrok, malu gitu loh, kelihatan kelihatan begonya. Oke, salam sehat selalu, semoga Indonesia aman, wabah ini cepat selesai, tidak berdampak semua aspek terutama ekonomi, karena kita kaum elit, ekonomi sulit, tentunya nggak jauh-jauh yang kita khawatirin ya dapur. Oke, semoga tetap sehat, doakan para ulama-ulama kita, karena tetap kita yakin mereka, beliau-beliau ini terus bermunajat kepada Allah agar wabah ini segera diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.